Ya namanya konten kreator minimalis. Nice, merintis, bagus. Ya. Soalnya bahkan yang sekelas Mas Weta Kartika pun waktu aku pernah nanyain orang normis, padahal dia di satu event, event mungkin dia Wibu atau gimana, tak tanyain komik lokal tahu sebatas di Gundala dan lain-lain. Oh kalau Sweta Kartika tahu siapa ya? Sweta Kartika nggak tahu. Ternyata nggak tahu. Iya, makanya. Ternyata nggak tahu ya. Fenomenal itu sudah yang top tier pun ada yang nggak tahu, apalagi yang kita ini gitu loh. Nah, aku pengennya dengan konten. Ya Mas, tapi aku jujur, ya Sweta Kartika baru tahu 3 tahun terakhir. Iya kan? Iya kan? Jujur ini, jujur. Karena kan emang masuknya dari webtoon ya. Benar. Dunianya beneran beda itu, sama-sama komik beneran. Ada makanya. Generasi yang berbeda yang nggak tahu itu komik cetak. Iya. Beneran aku Sweta Kartika siapa sih? Itu baru 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir. Nggak pernah denger. Ya. Karena emang itu sih, karena webtoon dan cetak beneran dunia yang berbeda sih. Fansnya juga kayaknya beda banget. Betul. Irisannya bahkan bener-bener nggak beririsan sama kayaknya sekali. Iya. Temanku bener-bener nggak tahu ada komik lokal. Bahkan komik lokal pun dia nggak tahu. Oh, iya. Tapi dia baca webtoon setiap di sekolah gitu, baca webtoon. Itu. Emang segila itu webtoon sih, memberikan kemudahan pembaca buat kan cuma pakai gadget kan. Betul, bisa pakai gadget kan. Kalau komik lokal kan harus beli dulu dan lain-lain gitu. Betul. Ya salah satu caranya memang kalau mau lebih banyak pembaca sih ya harus ya nggak harus ya, maksudnya ada satu cara yaitu ke webtoon. Terus nanti dari webtoon diarahkan ke Oke, bisa dimulai ya. Nice. Sip. Oke teman-teman, kita ketemu lagi bersama Sudut Komik, sebuah channel yang membahas semua hal yang berhubungan dengan komik. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Bintangnya Komikus Semarang, asik. Yeah. Mas Kurnia Bintang. Mantap. Halo. Ya. Ini sudah pertemuan kedua kayaknya ya. Di Orange kemarin. Benar. Sempat mampir di booth kita. Benar. Kaget banget waktu itu, ternyata Mas Kurnia orang Semarang ya. Gila. Waktu itu kaget banget. Ada bintang mengunjungi booth kita. Berlebihan mas. Dia apa ini? Berlebihan mas. Bener mas. Soalnya kan aku juga mengikuti sepak terjangmu ya, sepak terjang di webtoon waktu itu. Komiknya adalah Pisang Raja. Betul ya mas. Itu udah berapa lama kalau nggak salah? 2010 atau enggak 2010 aku 2020 sorry 2020 kalau nggak salah ya. Ya 2019 awal sebenarnya. 2019 awal ya. Oh. Itu aku mulai tapi baru 30-an episode ku remake, jadi mulainya lagi di 2020 awal. Jadi yang sekarang ini udah remake-an gitu. Udah di remake sampai sekarang. Waktu itu sampai 30 episode. Kalau nggak salah aku melihatnya yang sebelum remake kalau nggak salah. Oh iya. Memang agak masih awal-awal banget. Terus tak lihat lagi agak dipolish gitu ya. Betul. Akhirnya jadi tambah keren. Betul. Sama ceritanya lebih tertata lah, yang baru yang pertama itu freestyle beneran itu. Aku masih SMA kelas 1 apa itu pertama banget. Oh. Jadi masih tolol-tololan gitu. Tapi udah menarik perhatian sih kalau menurutku ya. Menurutku waktu ngeliat wah ini agak keren, ini kayaknya bisa diikuti, dan kayaknya episodenya juga lumayan mas, 139. Iya. Apa sudah 140 belum ya? Yang kemarin paling baru itu 143 kalau nggak salah aku buat di Karya Karsa itu. Yang di Karya Karsa ya? Iya. Kalau yang di webtoonnya kalau nggak salah masih 39 ya. 139. Iya sih, lama banget sih. Lah itu konsistensinya gimana itu mas? Setiap minggu pasti upload. Bener. Ada tahun-tahun yang agak longgar tapi diusahakan ya gitu sih, setiap minggu sih bener. Itu kan hampir kayak official, tapi kenapa milihnya jalur kanvas mas? Aku yakin kalau dengan performa yang kayak gitu harusnya tuh malah udah official. Gak tahu ya.
Kalau ditawari pasti ada lah. Aku yakin kalau ditawari. Kayaknya emang itu deh, emang lebih ke itu gak sih, idealis asik. Memang proyek idealis ya ini ya. Jadi ya udah terlalu banyak juga, jadi ya udahlah ini mah buat sandbox sih sebenarnya. Ini kayak aku explore cerita, art itu kan latihan nulisnya di Pisang Raji ini, terus aku misal baru baca webtoon apa gitu, terus ngeliat storyboardnya bagus. Nah itu aku mau explorein si artnya, teknisnya gitu, biasanya di Pisang Raji itu, karena kan nggak ada yang ngatur itu, beneran nggak ada yang ngatur, dan ada yang baca, itu yang lebih enak. Jadi enaknya ya ada yang ngikutin si progres teknisnya itu sih, jadi lebih enaknya nggak ada beban. Oh, begitu. Keren banget sih. Dari sampai ini, apakah sudah istilahnya direncanakan akhirnya endingnya akan gimana, atau ya udah biar mengalir aja? Ada, tapi belum yang fix, belum ditulis itu. Oh gitu ya. Jeleknya kayak Pisang Raji itu deh. Oh, berarti di di pikiran sudah ada. Udah ada. Kayak gini gitu. Itu, tapi ada kemungkinan bisa ganti, bisa ya. Karena kan nggak awalnya emang masih mulai tolol lah, masih beneran. Beneran ini pengalaman pertama, jadi ya udahlah. Yang penting startnya ntar dipikir nanti. Nah itu masalahnya. Nggak recommended ya guys. Nggak recommended kalau buat komik, jangan. Tapi bebas aja namanya idealis kan ya. Itu bebas. Tapi nggak ada tim sendiri, benar-benar sendiri ya? Sendiri mas, orang kanvas, nggak ada budgetnya. Nggak, dengan kualitas, apalagi yang sekarang ya sudah sebegitunya itu dibuat sendiri sih. Masih sendiri semua sih, tapi jadinya agak lama sekarang, jadi kayak satu episode 2 minggu baru beres gitu. Tapi diuploadnya setengah-setengah, jadi kan masih tetap seminggu sekali gitu sih. Keren sih. Karena dinaikin sih, dari gambarnya juga lebih proper, terus panelnya juga naik banget, dari yang pertama 15 panel sekarang udah 80-90 panel. Itu agak keputusan bodoh sebenarnya, tapi nice. Tapi kenapa masuk ke webtoon mas? Waktu pertama kok nggak dibuat memang sengaja cetak, atau memang gimana itu pertimbangan masuk ke webtoon? Karena itu aku waktu SMA kelas 1 rame banget webtoon, sampai masuk iklan TV itu zaman dulu. Ada iklan jam 10 malam webtoon upload gitu sampai masuk TV. Jadi emang kayaknya dulu mainstreamnya di situ deh, mainstream banget gitu waktu puncak-puncaknya. Nah aku masuk itu kan, ini rame nih, enak nih, kayaknya bisa buat karir. Nah sampai sekarang. Keren. jadi nggak terpapar sama sekali komik itu sebenarnya, malahan. Kalau ada jualan komik indie lokal di event-event malah baru-baru ini aku tahu. Oh gitu. Iya, baru 3 tahun terakhir lah kayaknya. Awalnya emang beneran pure webtoon sih. Aku ngejar di webtoon, cuma setelah kesini kayaknya emang harus coba-coba deh, mengembangkan pasar. Betul. Ini juga Mas Kurnia. Nice. Kalau di sosmed itu disebutnya Kurwin ya mas ya? Kurwin, betul. Mas Kurwin ini mengembangkan pasarnya sekarang dengan membuat komik cetak. Ini judulnya Peniru ya? Peniru, respect. One shot peniru. Nice. Peniru, gila ini ketebalannya. Asik. Keren nggak? Nice. Ayo sebelum masuk ke sini mas, masih penasaran sih aku sama webtoonnya itu. Kalau stylenya kayaknya kalau nggak salah, mungkin aku keliru ya, tolong diluruskan. Kayak lukisem ya mas? Lukisem telek. memang condongnya ke arah situ ya? Memang awal aku buat komik karena dulu kan itu lagi kan masih SMA kelas 1 kan pertama. Terus aku ngelihat komik yang paling bagus menurutku stylenya ya lukisem itu, bagus. Ini kayak nggak umum lah, beda sendiri. Terus lukisem itu kalau buat fashion bagus, keren gitu kan. Nah itu tapi akhirnya aku harus ngejar ini sih, style spesifik ini lukisem aku tiru. Terus seiring waktu kan tetap ada ego seniman. Namanya suka idealis ya. Ego seniman mulai muncul, mulailah itu di twist gitu. Tapi awalnya mah telek si lukisem kalau bisa dikejar itu. Apalagi di awal-awal biasanya memang semangat untuk nirunya lebih gede ya. Tapi kalau memang sekarang agak ada style sendiri. Kalau melihat lepasan misalkan artwork seperti itu pasti ini Mas Kurwin. Oh iya. Udah ada ciri khasnya. Oh iya. Nice. Terus sama sekarang udah jadi apa ya? Mentor atau apa ya? Kalau di kisah itu? Aku ngajar di KW juga, ngajar jadi pengajar reguler gitu. Oh, jadi per batch. mentor ya berarti ya?
Iya, iya. Itu Iya. mengajukan diri atau memang dari pihak kisahnya yang mempropos Mas? Itu sih awalnya di DM sih, di DM karena kayaknya gara-gara itu deh, gara-gara aku sering nge-share klip-klip itu kan. Waktu live tutor gitu kan, tutor shading, tutor buat panel. Sebelum kita hari tutor. Sebelum end stream itu tutor ini tutor itu kayaknya jadi mereka ngelihat ada itu deh kayaknya oh ini mau ngajarin gitu jadi ditanyain kan itu juga si jalurnya kan pas di webtoon mereka lagi nyari si webtoon production buat mentornya. Nah kebetulan aku terus pas waktunya juga jadi ngajarin sekarang. Kemarin baru beres ini lagi buka batch baru. Aku masukin nggak, Pak? Nggak apa, aman. Kalau mau promo-promo silakan. Kayaknya lagi ada batch 4 buat karakter design, karakter drawing sih sebenarnya. Karakter drawing jadi fundamental kalau mau belajar fundamental pembuatan karakter ya guys. Ini batch 4 lagi dibuka kayak kalau nggak salah masih sih ini sih. Jadi cek. Ntar mentornya ketemu aku. Asik. Orang Semarang guys. Mentor di Kisai. Karena kalau Kisai kan standarnya emang tinggi banget. Terus terang aku nyoba masukin portfolio ke Kisai mental terus karena mereka memang standarnya tinggi. Betul. Mas Kurnia kelasnya udah mentor. Beda kerjaan maksudnya beda kerjaan mas. Kalau studionya emang Korea banget soalnya kan ada spesifik stylenya kan. Iya. Itu kan ada kayak apa ya? Pengajarannya, kurikulumnya dari YLab, kalau nggak salah ya. Jadi Mas Kurnia itu mengaplikasikan dari itu atau dari pengalaman Mas Kurnia sendiri kalau ngajar? Kalau ngajar mereka cuma kasih itu sih satu kalimat topik-topiknya itu terus aku suruh nyari sharing sebenarnya, sharing praktisnya gimana sih. Terus mereka juga kasih referensinya dari YLab itu. Tapi tetap aku harus itu sendiri sih, harus nyiapin kurikulum sendiri sama berdasarkan pengalaman yang praktisnya gimana yang beneran kepake gitu. Oh, mantap. Itu teman-teman kalau mau masuk ke industri webtoon, YLab itu rekomendasi yang cocok buat belajar masuk pertama kali. Nice. Itu diajari bener-bener detail dari awal sampai akhir pembuatannya seperti apa, dan salah satu mentornya adalah bintang komik dari Semarang ini, Mas Kurnia. Mantap sekali. Di webtoon itu, sorry Mas ya, karena memang saya kan baru ya di komik ya Mas ya, apalagi di webtoon ya, jadi mau berguru istilahnya merendah. Kalau di webtoon itu kan yang bisa dapat penghasilan kan yang official. Betul. Kalau yang kanvas itu kan masih istilahnya kita bikin komik sendiri, diupload sendiri kan. Betul. Nah itu apakah ada pendapatan dari selama ini Mas Kurnia mengupload komiknya di kanvas atau gimana ya? Kalau dulu beberapa tahun lalu itu ada webtoon itu buat kayak subsidi gitu buat kanvas. Jadi setiap berapa ratus ribu view per bulannya akumulasi dapat reward gitu. Itu lumayan tuh. Jadi tahun-tahun 2021 sampai 2023 kalau nggak salah. Itu aku reguler lah dapat bayaran dari subsidi webtoon itu. Tapi kan iya itu lumayan itu. Tapi akhir-akhirnya kan udah di-cut itu si programnya. Jadi udah nggak ada lagi. Nah, sekarang jadi pinter-pinteran aja sih cari uangnya dari Vespas Karya Karsa kan. Aku upload episode lebih cepatnya di Karya Karsa, terus merchandise buat kaos gitu. Respect. Emang harus pinter-pinter sih. Iya. Harus pinter-pinter. Respect. Keren. Jadi dari situ ya. Betul. Jadi nggak sekedar diupload aja, kita juga bisa ego. Jadi kita bisa cari penghasilan juga dari komik kita dengan berbagai cara yang seperti tadi disampaikan sama Mas Kurnia. Terus kalau dari webtoon sendiri, apakah nggak ada keinginan itu untuk kalau pasar di webtoon Indonesia kan memang cukup bagus ya, cuman di luar kan kayaknya kalau aku lihatnya tuh lebih oke kayak nggak ada rencana untuk di satu dari bahasa Inggris terus udah sebenarnya. Udah, tapi ada kendala kayaknya itu ya karena namaku terlalu lokal banget ya, kan Pisang Raja gitu. Lokal itu kayaknya kalau orang luar ngeliat juga nggak ngerti itu artinya apa kan. Kalau Indonesia kan kayak beda sendiri kan. Di antara judul-judul lain yang bahasa Inggris keren-keren, terus ada Pisang Raja kan unik beda. Nah, dan orang kenal kan, Pisang Raja apa sih?
Apa sih antara kesel sama antara bakal tertarik? Apa aja nih? Apa sih kok bisa raja gitu kan? Tapi kalau yang luar itu kayaknya emang beneran nggak tahu itu apa. Jadi ya, aku udah sempet transfer sampai 60-an episode kayaknya. Itu kan translate juga capek ternyata nge-translate Itu sudah sendiri, translate sendiri. Betul. Gila. Ternyata capek jadi ini juga yang baca dikit ya udahlah nggak usah lah. Males. Ujung-ujungnya males. Berarti pernah ya, tapi sempat nyobain. Iya. Aku kira pasarnya sebagus itu, ternyata ya memang harus cara mainnya berbeda ya di luar. Kayaknya. Aku pernah pengen nyoba sih, cuman padahal yang webtoon Indonesianya aja belum tembus. Sekalian kataku sekalian bareng aja upload. Oh gitu ya. Atau dari awal langsung bahasa Inggris gitu? Nah itu boleh sekalian. Jadi ceritanya disesuaikan biar global sekalian kan. Nah itu konsistennya gimana Mas cara membagi waktu setiap minggu bisa upload? Kalau Mas Kurnia mungkin 2 minggu tapi dipotong-potong ya? Iya. Itu tetap waktunya pasti 2 minggu terus kan konsisten kan? Betul. Nah itu cara membagi waktunya, dan karena webtoon ini katanya tadi nggak pekerjaan utama, berarti kan ada pekerjaan sendiri kan yang Betul. untuk makan lah ceritanya sendiri kan. Membagi waktunya gimana itu? Kebetulan most of the time nganggur tuh dia. Enggak lah. kebetulan ini. Jadi kalau ada kerjaan itu bukan yang kerjaan setiap hari gitu. Kerjaan ini kan kayak paling Stobo pas dikasih kan kayak sehari 2 hari beres. Itu kan mau dikasih Stobo selanjutnya masih jauh gitu, masih minggu depan atau 2 minggu lagi gitu kan. Jadi daripada nganggur banget karena dibuatlah itu ngerjain sang raja lah, ngerjain sini lah itu. Jadi nyicil karena banyak waktu kosong sebenarnya. Dan kebetulan senangnya gambar, jadi ya itu ya. Gambar sesuatu lah, apalah. Jadi kerjanya freelance sebenarnya, tetap freelance ya. Tapi tetap ada hubungannya sama kegambaran. Betul. Stobo betul. Oke. Lah itu kenapa merambah dunia live stream TikTok? Apakah ada insight buat kita ini untuk menambah engagement untuk biar bisa mendapatkan sesuatu di komik atau gimana? Awalnya itu sebenarnya itu ya sih rame ini kan wave live stream lagi rame banget ya. Ya kan sekarang kan maraton semua jadi streamer sekarang, semua jadi streamer. Nah itu kayaknya aku ngeliat di TikTok itu kayak masih jarang gitu, yang kan orang-orang kalau aku lihat ya di luar negeri juga di Twitch gitu ada kayak tukang kayu live stream, jadi dia gergaji gitu. Jadi orang itu pada mamerin hobinya di live streaming. Jadi sambil orang kan zaman sekarang kayaknya udah nggak terlalu yang ngeliatin hasil gitu. Orang itu lebih banyak lebih banyak yang penasaran sama gimana sih caranya, gimana sih si prosesnya, gimana sih. Nah itu kayaknya banyak deh sebenarnya yang penasaran gitu. Nah aku yang lihat komik itu kayak masih jarang-jarang, kadang orang-orang tiba-tiba jadi. Makanya aku nyobain lah, kayaknya live stream boleh deh ini sekalian, dan ternyata seru gitu diliatin. Ada interaksi ya kan. Jadi kayak malam-malam misal jam 9 malam kan harusnya juga nonton YouTube. Nah tapi kalau dari live stream meskipun prosesnya jadi lambat ya gambarnya ya, karena multitasking gitu kan, tapi jadi ada progres sedikit dan seru gitu, menikmati sih. Nice. Dan ternyata waktu di klip-klip ada yang rame, jadi ada pembaca baru, cara aja. Terus si komik ini juga aku ngerjain banyak di live stream juga, karena niatnya emang gitu kan. Jadi biar orang-orang punya kayak tahu lah prosesnya dari awal gimana sih. Dia beneran ngeliatin aku dari skate, orang-orang itu ngeliatin dari skate, Stobo pusing-pusingnya aku liatin, terus ngeluh-ngeluhnya aku liatin semua, itu line art sampai akhirnya jadi si produk ini gitu sih. Tapi pernah ngeliat ada mungkin idola Mas Kurnia atau teman yang lain ngelakuin stream hal yang sama, atau aku pengen sendiri ya? Ada beberapa ada. Yang webtoon banyak. Gitu ya? Iya, sebenarnya mah banyak. Cuma kayaknya gara-gara jarang yang di klip. Jadi klip menurut ya ini ya. Kalau udah live stream klip lah guys. Karena Reels dan TikTok yang udah post itu beneran membantu itu engagement. Terus kan orang jadi penasaran kan, dia live-nya kapan sih? Dia live-nya di mana sih? Itu baru ngikutinnya di live gitu. Ada jam konsisten untuk live atau malam sih biasanya. Tapi harinya nggak ada. Aku seenak sendiri. Masih aman aja pokoknya ya gitu. Pokoknya semuanya idealis. Kalau nggak ada uangnya nggak ada yang bisa ngatur pokoknya.
Nggak Tapi ada. katanya kalau live stream itu ada uangnya. Kalau nggak salah ya, aku sih belum Ada tahu. nge-give gitu tapi ya. Gift ya, gift ya. Maksudnya. Biasanya kan orang nge-give kalau mau sesuatu biasanya kan. Makanya Mas rame-rame. gambarin ini karakterku Nah, gitu ya. Tapi aku nggak open jadi Oh. Ya Ya udah. ada yang nge-gift gitu. ada tapi paling yang kayak give yang kecil-kecil gitu, yang kayak support gitu. Oh. Jadi nggak yang sengaja ku kasih open request give ini enggak sih. Enggak sih, ntar aku takut kehilangan kesenangannya sih. Terlalu uang terus. nyanyi-nyanyi. Terlalu uang terus. Nggak usah lah, terlalu uang terus begitu. Oh, ya. Nah, ini kita masuk ke peniru. Gila loh Mas, ini tambah gila lagi kan jadwalnya udah ada kerjaan sendiri meskipun freelance ya. Betul. Webtoon sudah 130-an episode lebih dan itu konsisten setiap pembuatannya 2 minggu tapi uploadnya pasti 1 minggu pasti upload. Betul. Terus buat kayak gini Mas. Ini tidur nggak kira-kira? Masih tidur aman. Masih tidur. Ini loh, tak liatin lagi ya guys. 22 halaman. 222 halaman. Respect. Gila, ini yang senior pun mungkin ya nggak semua bisa seperti itu. Lagi-lagi gimana nih Mas buatnya Mas? Bagi waktunya gimana nih Mas? Gila loh. Emang sudah terlatih ya mungkin di webtoon ya? Mungkin sih, mungkin kalau kayak teknis gambarnya sih karena udah tajam ya. Itu aku sering bilang kenapa kan kalau live banyak yang tanya kan kayak kenapa Bang itu webtoon nggak ada uangnya gitu, kanvas nggak ada uangnya tapi kok dikerjain terus. Itu kalau kalian konsisten guys. Kalau kalian konsisten ngerjain sesuatu, misal webtoon nih, aku ngerjain webtoon, itu kayak aku bayanginnya kayak biar si mesin itu tetap panas. Jadi kayak kalau pisau itu keasah terus gitu. Jadi waktu misal aku tiba-tiba dapat kerjaan stobo, ya udah ready ya gitu. Masuk aja stobo, kerjaan stobo. Misal coloring, ya udah kan udah biasa coloring gitu. Jadi si mesinnya panas terus. Misal pun aku ngerjain baru gitu, posisi mesin udah panas. Jadi tinggal cuma ganti-ganti jadwal benar. Nyelip-nyelipin jadwal tapi sih udah nggak ada yang moodnya berat, udah nggak ada itu karena emang mesinnya masih panas gitu. Keren. Awal mengidekan sampai jadi dari awal kapan? Yang ceritanya atau sebelum dapat cerita? Dari awal benar-benar dari awal belum ada cerita sampai ceritanya jadi terus sampai jadi buku ini. Jadi dulu aku sempat ada krisis identitas. Jadi kan berat. Ini kan buat webtoon. Buat webtoon kan aku kayak ada di tahun lalu lah, udah lama. Kayak buat webtoon tapi nggak official gitu. Ya kan ada kan udah berapa puluh episode dan nggak official kayak ini aku nggak bilang di webtoon kayaknya deh. Buat apa? Tapi kalau indie juga kayaknya nggak ada sampingnya kayak nggak ada orang webtoon indie siapa sih? Ya betul. Iya kan? Betul. Nggak ada orang sama sekali, siapa temanku? Webtoon indie siapa? Itu krisis identitas karena perlu ini deh, validasi diri kayaknya aku perlu satu saat nanti dulu itu. Terus harus buat one shot kayaknya at least aku punya satu komik cetak gitu. Jadi aku bisa ngaku-ngaku indie nih, aku komikus indie gitu. Dan ada bendanya gitu, komik cetak. Nice. Baskaranya komik. Betul. Jadi krisis identitas gitu. Habis itu nyari lah itu kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ngobrol terus kayaknya kalau buat project pertama aku cari yang comfort zone dulu deh, yang gampang-gampangnya lah. Kan biasanya karena emang aksi pukul-pukulan ya kan si jotos-jotosan, jadi yaudahlah yang gampangnya ceritanya nggak usah yang gimana-gimana, yang penting seru ngerjainnya jadi nggak ada beban gitu. Kalau kita ngerjain yang kita senengin kan nggak ada beban sama sekali kan, jadi betul. Nah itu mulai dari situ, berangkat dari situ si ceritanya juga cari yang paling nyaman. Kebetulan aku seneng cerita-cerita turnamen karena nggak mikir ya, pukul-pukulan turnamen sih nice sih. Nah, jadilah ditulis dan itu ini agak sekali lagi karena memang sering kali nggak kebanyakan mikir langsung mulai ya, sering kali nggak mikir dulu gitu langsung mulai dan keseruan kan nulis skrip panel per panel skrip panel
tiba-tiba udah 690 panel apa total. Aduh. Itu tolol memang. Tolol. Nah itu udah 690 panel, terus dibuat page 222. Waduh. Ini buat komik pertama terlalu ambisius. Iya. Sebenarnya aku kaget juga kalau halamannya sebanyak ini loh. Aku juga kaget mas. Tapi jadi loh mas. Jadi untungnya. Keren. Untungnya jadi. Untungnya. Iya itu teman-teman juga bilang sih pertama nggak usah yang itu terlalu aneh-aneh, terlalu berat. Ya gimana ini udah ceritanya udah enak ini kalau di-cut ntar ya udah diusahakan saja dan kebetulan emang ngerjainnya seneng sambil live juga. Oh ya, seneng kan streamingin ya? Iya. Bahan streaming dari sampai malam per malam itu di 4 itu kan total kayak dari Oktober sampai Maret ya kalau nggak salah. Sampai Maret ya. Itu dari pengidean atau mulai gambarnya? Dari Oktober itu. Kayak premisnya kayaknya udah ada sebelumnya deh. Tapi kalau ngetiknya itu kayaknya dari Oktober. Ngetik si skrip sampai September. Jadi kemarin Maret kalau misalnya. Gila. 6 bulan. Iya, 222 halaman 6 bulan. Nah, itu si udah ditulis jadi mentor. Ya. sorry. Lanjut. Udah ditulis, digambar. Nah itu di 5 bulan pertama nggak kepegang gitu. 4 bulan pertama nggak kepegang. Ternyata ngerjain Pisang Raja terus kerja itu ternyata nggak. Itu kan kerja Stobu sama Pisang Raja ternyata nggak kepegang si one shot. Jadi di bulan terakhir itu bulan Februari Maret kayaknya kalau nggak salah aku hiatus Pisang Raja sebulan kalau nggak salah, terus aku push ini dari line art dari kosong dari sketch line art awal sampai si beres sebulan terakhir. Betul. Gila. Jadi yang pertamanya beneran nggak kegarap mas. Yang awal banget 5 bulan pertama itu kayak kan sambil live ya. Jadi kayak 1 malam 2 jam live, minta 3 jam live. Itu kayak satu page yang nggak beres-beres ini. Karena aku ngertinya kayak Stobu semua gitu kan. Jadi Stobu dong 1 page yang nggak akan beres nih 222 hari ini ya. Itu. Jadi di bulan-bulan yang Februari Maret itu emang harus ngejar CF juga biar nggak ada beban lah. Jadi ya udahlah beresin nih. Itu di Januari Februari sempat yang kayaknya nggak beres deh. Ini kayaknya nggak beres deh. Sempat nggak yakin itu, ya. Kayaknya ya udahlah nyantai lah. Tetap nggak di-push tapi ya udah mungkin CF tahun depan lagi atau Komipara gitu kan. Jadi ya udahlah. Ternyata teman-teman pada itu juga pada banyak yang mau coba buat juga. Jadi bareng-bareng beresin gitu. Nice. Sorry sebelumnya. Kalau teman-teman tadi kan sempat di-mention ya. Itu apakah teman komunitas, teman kerja atau teman apa itu mas? Teman Discord gitu sih, orang webtoon, author webtoon betul. Ada webtoon, ada Discord sendiri khusus teman-teman webtoon gitu ya? Saling menyemangati. Tapi bukan dari webtoonnya, kayak circle pertemanan sih iya. Oke. Keren. Berarti ini memang ditujukan untuk masuk ke event ya? Kalau rencananya Komifuro CF besok itu? Iya bisa aku bawa, tapi kalau tujuan awal sih nggak yang itu CF kayak cuma ya udah aku pengen sekali-sekali juga nyobain jualan gitu kan biar produknya kan biar ada komik, tapi kalau tujuan awalnya tetap di krisis identitas itu tadi. karena harus ada validasi sih. Aku ini loh komikus indie gitu. Sekarang bisa ngaku ini karyamu ini bukan webtoon kanvas itu kayak kurang valid deh kayaknya, nggak ada temannya itu. Nggak ada temannya. Nah, tadi teman-teman Discord itu ada loh. Respect. Kan yang ngasih saling ngasih semangat berarti ya. Respect. Betul. Keren. Lah, ini dirimu apa ya? Menggambar sudah terbayang belum? Ini kalau kira-kira jadi nanti open PO kira-kira akan segini yang pesan atau sudah masuk ekspektasi belum mas? Kalau ada tapi ya seberapa sih kayak kalau jualan kaos tok gitu paling mas kayak paling selusin. Tapi kalau ini lebih lumayan lah. Ternyata ada yang penasaran, ada yang support. Respect sih sangat menyenangkan sih ternyata ya. Ternyata dari teman-teman sekitar atau
teman-teman juga, terus yang viewer TikTok terutama ternyata TikTok ya. pernah nanyain Bang Wanted Parah ya. kapan, Bang Wanted ternyata ada. Dan setelah PO beres juga masih ada yang nanyain Bang kemarin ketinggalan gitu-gitu masih ada. Lumayan seru ternyata. Lumayan seru. Iya. Ya kalau dari nama besarmu seharusnya memang PO-nya aman sih seharusnya. Jadi nanti di CF datangkah atau cuma titip barang aja? Aku datang di Ikut D1 datang ya? doang tapi. Di mana? Di D Di O40 apa kalau nggak salah O40 Abi. nanti kan ya, nanti Ya, kabari boleh. nomor bootnya. Ya, boleh. Itu sendiri? Enggak, aku sama teman-temanku yang tadi. Oh. Pada jualan komik juga, iya. Oh, berarti kayak teman circle gitu ya berarti. Ya? Betul, teman-teman, iya. Persiapkan diri Mas CF, Mas. Oh iya, gimana Mas Cep? Aku belum pernah sama sekali. Tips Oh enggak, kalau aku cross and cons apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tips-tips. enggak kalau jaga boot apalagi kalau CF ya. Ya. Itu kan lebarannya Wibu tuh memang harus ada temen tandem Ya. ya, untuk ganti-gantian gitu. Nggak bisa kalau sendirian sih. Bahkan Komipara yang belum sebesar CF ya seharusnya ya itu aja udah sebegitu ramenya, udah sebegitu hektiknya. Apalagi Oh, ini iya. CF yang sudah segede itu. Ya bener sih harusnya memang untuk circle sih. Apalagi ini kan kalau di CF baru pertama atau sudah Betul, belum pernah pertama ya. Belum pernah. Tes pasar lah ceritanya. Heeh. Siap-siap dengan nama pisang raja itu Ya. biasanya memang ada yang nyari, apalagi kalau dirimu kan sudah aktif di sosmed kan Mas ya. Biasanya teman-teman yang dari Jakarta yang kondisi keuangannya lebih bagus daripada di sini pasti banyak. Kalau pengalaman loh ya teman-teman Oh, iya. yang dengan nama besar dan sebelumnya sudah punya pengalaman komik dan lain-lain gitu, yang sudah punya fans gede juga di sosial media biasanya siap-siap nggak sempat makan. Ya, segitunya masa ya enggak lah, harusnya mah aman gak sih? Enggak seramai itu. Enggak seramai itu, aman, chill. Namamu gede loh Mas. Enggak, berlebihan Mas. Kamu nggak sadar aja. Enggak berlebihan. Beneran loh. Chill, aman chill. Tapi bener-bener Santai. kalau event ini baru pertama kali ya CF ini. Iya, baru pertama. Ada rencananya nanti akan ada di event-event selanjutnya juga atau Komipara besok, Komipara. aman ya Komipara ya? Harus sih kalau lolos. Oh sudah daftar berarti? Udah. Daftar. Wah, kita bisa siap-siap menyerbu bootnya. Iya, Mas Kurnia. respect. Kalau Komipara sendirian atau? Enggak, sama teman-teman. Teman-teman Kayaknya juga. belum berani deh Mas. Sendirian kayak aku belum kebayang sama sekali gimana cara jualan, gimana cara menata booth. Aku juga belum kebayang. Jadi kayaknya experience dulu deh. Iya, memang Nyantai harus. lah. Tapi kalau sudah pernah pasti nagih Mas. Oh, iya. Senang ketemu sama penggemar ya. Oh, iya. Padahal kan aku juga buat komik juga kan. Iya. Yang beli ya cuma satu dua. Tapi ini kita ada rasa senang ada yang baca gitu loh. Iya, Aku tahu dari sosmed aku mau beli terus mereka nyampein Mas ini ngobrol sama penggemar. Gitu. Iya. Lah itu momen-momen yang kok ada yang baca ya komik Iya. sampah punya aku itu kok ada yang baca ya. Apalagi kalau yang udah keren kayak gini pasti Ya. siap-siap nanti. Itu kayaknya aku yang itu deh. Kayaknya aku yang kurang itu deh. Krisis identitas gara-gara nggak pernah ketemu fans kayaknya deh. Karena nggak pernah ketemu pembaca, bukan fans yang berlebihan. Karena nggak pernah ketemu pembaca, jadi kan online tok tuh Mas. Nah, Jadi kan semuanya online. Aku upload aja webtoon gitu. Kadang-kadang komen juga akhir-akhir ini udah ya males bacain komen gitu. karena Jadi, kebanyakan guys yang komen udah nggak sobat lagi. enggak, karena komen-komennya brengsek komen. Bang kapan upload kurang panjang bang, tai lah. Gitu gara-gara itu jadi udah lumayan jarang lah. Itu kayaknya deh. Kayaknya perlu deh emang ketemu tatap muka langsung sama pembaca sih kayaknya. Iya. Itu Nanti sih. akan Harus kerasa dicoba senangnya. sih. Wah, Harus dicoba dia sih. baca ini komiknya. Iya. Keren. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan yang belum aku tanyain? Apa ya? Peniru ini paling peniru ntar ketemu di CF guys. Asik. CF ya, jangan Iya, lupa CF teman-teman terus. nanti di CF. Apalagi ya? Nggak ada Komik sih. peniru. Instagram, TikTok aku nge-live di TikTok @pruin_respect malam-malam. Terus sama kelas mungkin kalau kalian lagi nyari kelas buat belajar fundamental si karakter drawing, Karakter drawing. ya kan lagi mau belajar gimana caranya gambar si gestur, gimana caranya gambar
anatomi spesifik otot-otot gitu. Terus Itu yang penting itu. gitu kan, gimana cara Bener. itulah yang teknikal gitu aku bakal ngajar di KY batch 4 di kelas karakter drawing. Asik. Nice. Ya, ini dalamnya kalau mau tahu kayaknya ada beberapa panel di webtoon Pisang Raja ya, yang Apa tuh? di share beberapa panel. Oh iya bener, buat teaser ya bener. Kalau mau lihat teasernya dalamnya seperti apa, ya masih sama-sama kayak Pisang Raja. Kualitas stylenya kayak gitu, cuma kalau ini kan hitam putih. Betul. Teasernya ada di webtoon Pisang Raja, bisa dicari-cari nanti Ada. Yeah. Kalau mau lihat, terus kalau mau beli, apakah nanti setelah event akan dicetak ulang lagi atau? Iya, setelah event rencananya sih cetak ulang terus mail order gitu sih Mail online. order ya nanti ya? Karena kalau sekarang mail order pusing. Ternyata pusing. Masih konsentrasi nanti untuk event ya? Ya event dulu lah, ntar habis event lah baru si online gitu. Ntar diatur lah gimana. Kalau Instagramnya Kuruin? Betul. Kuruin. Kuruin Instagram, TikTok semuanya. Gitu. Oke, nanti bisa DM di Instagram. Kepo-kepoin kalau mau mail order, nanti bisa cek juga info-info untuk mail ordernya di sosial media Mas Kuruin, Mas Kurnia Bintang gitu. Itu cukup segitu aja? Cukup sih. Aman ya. Terima kasih untuk Mas Kurnia yang sudah hadir di podcast UMKM yang kecil ini ya. Ya. Suatu kebanggaan Mas Kurun bisa datang. Respect ini podcast pertama. Asik. Podcast pertama ini. Berarti ini nggak ada di podcast lain ya? Nggak ada kayaknya. Belum ada di podcast. Di Semarang ada podcast respect ini. Podcast di Semarang respect. Ya, masih UMKM, masih berintis. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Thank you Mas Kurwin. Thank you. Terima kasih banget.